Kalau Anda pemain digital marketing dan pengen ngalahin pesaing Anda, ya gimana caranya bisa unggul dibandingkan mereka, tonton videonya sampai beres ya. Oke teman-teman semua, ini video akan bahas tentang digital marketing. Nah, terutama bagaimana cara Anda bisa bersaing dengan para kompetitor Anda yang sejenis untuk bisa unggul dengan mereka pastinya ya, secara positioning, secara branding, secara selling dan juga marketing pastinya ya. Nah, jadi dunia digital marketing itu benar-benar sekarang tuh kuncinya adalah siapa yang cepat, siapa yang dominan gitu ya. Dia bakal menguasai pasar dengan mudah. Nah maka sekali lagi kalau Anda pengen menguasai dunia digital marketing, kudu disiapin dulu timnya supaya bisa nanti pada saat melakukan eksekusi strategi itu bisa cepat, bisa gercep. Nah ngebahas tentang tim saya sudah bahas di video yang lain, silakan Anda tonton nih di 1, 2, silakan tonton dua-duanya. Itu dibahas tentang gimana caranya Anda membangun tim digital marketing dengan 4 model ataupun juga posisi apa saja yang diperlukan oleh Anda pribadi gitu ya. Nah sekarang apa saja sih yang bisa Anda lakukan kalau misalkan Anda pengen bisa ngalahin kompetitor pesaing dalam dunia digital marketing ini ya. Nah maka kuncinya ada 3. Ini yang sering saya bahas di Extreme Funneling. Ini saya bocorin buat Anda nih ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah silakan Anda lakukan apa yang tidak kompetitor lakukan. Jadi sekali lagi kuncinya adalah Anda lakukan apa yang tidak orang lain lakukan. Apa yang kompetitor tidak lakukan. Artinya sebelum Anda bisa melakukan apa yang orang lain tidak lakukan, apa yang kompetitor tidak lakukan, Anda perlu melakukan nomor 1, melisting kompetitor Anda siapa. Kompetitor langsung maupun tak langsung. Apa maksudnya kompetitor langsung? Yang sejenis banget. Yang tidak langsung adalah substitutnya. Kompetitor buku, kadang bukan tentang buku lagi, tapi kadang tentang bagaimana tiket bioskop, bagaimana tentang misalkan katakanlah e-course misalkan, itu menjadi kompetitor tidak langsung. Kompetitor tidak langsungnya hijab itu bukan tentang hijabnya lagi, tapi tentang misalkan dress, tentang kerudung dan lain-lain. Nah sekali lagi Anda listing dulu itu tuh, siapa saja kompetitor langsung Anda, siapa saja kompetitor tidak langsungnya. Dan pastinya supaya Anda bisa melakukan apa yang orang lain tidak lakukan, Anda perlu melakukan riset juga apa yang dia lakukan secara persis dalam digital marketingnya. Mulai dari media promosi apa saja yang dia gunakan, berapa jumlah follower dan juga subscriber dan juga audiensnya, bagaimana dia bikin konten dan caption, bagaimana dia berinteraksi dengan audiensnya, produk apa saja yang dia jual, funnelnya seperti apa, dan lain-lain. Ya, saya udah pernah bahas tentang modeling, silakan Anda cek di video yang lain ya. Nah, itu adalah keyword penting pada saat Anda pengen melakukan strategi nomor 1. Lakukan apa yang tidak kompetitor lakukan. Lakukan apa yang memang orang lain tidak lakukan. Berarti listing dulu kompetitornya, apa yang dia lakukan. Nah, Anda lakukan sebaliknya. Kompetitor cuma main Instagram doang. Olah, kompetitor cuma main di YouTube doang. Maka saya akan mulai masuk ke dunia TikTok dan Facebook dan Telegram dan WhatsApp misalkan. Dan juga termasuk media-media yang lain, misalkan begitu. Nomor 1, contohnya begitu. Kedua, unggul di hal-hal yang sudah kompetitor lakukan. Bayangkan, gak cuman sekedar Anda itu sekarang melakukan apa yang dia lakukan, tugas Anda berikutnya adalah yang dia lakukan, Anda pun harus Anda lakukan. Wah kan? Tadi kompetitor ngelakuin apa? Tadi ingat? YouTube dan juga Instagram medianya. Maka gimana caranya Anda pun melakukan hal yang sama? Anda bisa ngebut bahkan. Katakanlah dia postingan sehari 1, Anda 3 misalkan. Dia videonya seminggu cuma 3, Anda 5. Wah kan, saya ajar bleh gitu kan. Nah ini poinnya penting. Kenapa? Makanya saya bilang dari awal, Anda perlu membangun tim dulu. Kalau Anda sendirian ya rempong Pak. Anda Superman ya, capek. Sekali lagi capek banget. Maka sekali lagi bangun timnya dulu, baru nih strategi ini bisa Anda lakukan. Kan kalau misalkan sebelum ada tim gimana? Ya wayahna tenang ya. Ya mau gak mau gitu kan, Anda melakukan semua sendirian dulu gitu ya. Itu nomor 2. Jadi yang orang lain sudah lakukan, Anda pun nyusul gitu ya. Yang kedua. Ketiga adalah dominan di media-media promosi yang sudah kompetitor gunakan. Ya, artinya tentang frekuensinya. Ya, dan jumlahnya. Kalau kompetitor melakukan cuma 3 media saja, Anda melakukan tuh 6. Kalau kompetitor melakukan 3 dan postingan 1 masing-masing, Anda 3. Nah, jadi di mana-mana itu tentang Anda. Ingat, hukum yang namanya brand hacking. Brand hacking adalah gimana nge-hack pikiran orang atau orang supaya ingat kita terus. Salah satunya adalah iterasi ataupun repetisi. Semakin kita nongol terus gitu ya. Buka Facebook ada elo, buka Instagram ada elo, buka TikTok ada elo, buka YouTube ada elo, buka Telegram ada elo, buka WA ada elo.
Buka Google ada lu, semuanya ada lu. Orang ingetnya lu. Dan akhirnya apa? Beli produk lu gitu loh. Bisa dipahami? Dan lagi-lagi ini butuh research, ini butuh tim. Kalau kagak ada tim, kalau ada research kayak pure gitu kan. Nah, saya pribadi kalau akun DWK Prayoga, ya saya yang melakukannya. Tapi kalau udah punya tim, TikTok yang megang tim dong, enak aja gue gitu kan. Kalau misalkan Instagram yang megang tim juga. YouTube juga sama tim gitu kan. Yang lain juga tim. Bahkan beberapa produk kita kayak buku, beberapa buku saya yang memang itu duet, saya tulis barengan ya, bareng tim gitu kan. Intinya begitu. Jadi sekali lagi, supaya Anda bisa mengalahkan kompetitor Anda, silakan lakukan 3 strategi tadi. Dan Anda perlu sedikit mengorek-ngorek dulu apa yang kompetitor lakukan supaya Anda bisa menyusun strateginya. Ya, bukan berarti Anda fokusnya ke kompetitor, bukan. Ini cuma lihat, oh oke, lu ngelakuin ini, gue ngelakuin ini deh. Sebaliknya, tambahin tingkat yang lebih baik. Bisa dipahami? Kalau Anda suka dengan video ini, silakan Anda like. Kalau Anda pengen request materi khusus, silakan komen. Dan kalau pengen teman-teman juga bisa merasakan manfaatnya, silakan share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Every 4 computers now have primary control of critical vehicle functions.